Halo Sobat Gizi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai peran gizi dalam tata laksana kanker vagina. Pada tahun 2020, sebanyak 0,12% dari kasus baru kanker di Indonesia adalah kanker vagina. Kanker vagina menduduki peringkat keempat terbanyak dari semua kanker ginekologi atau sistem reproduksi pada wanita. Sehingga kita perlu mengenali apa sih kanker vagina? Yuk kita simak berikut penjelasannya. Kanker vagina adalah salah satu jenis kanker yang menyerang organ vagina serta mempengaruhi sistem reproduksi pada wanita. Kanker vagina ini umumnya terjadi pada wanita di atas usia 60 tahun. Namun juga dapat terjadi pada wanita yang lebih muda loh. Jenis kanker vagina ada dua macam, yaitu kanker vagina primer dan kanker vagina sekunder. Kanker vagina primer merupakan jenis kanker yang langsung menyerang organ vagina itu sendiri. Bedanya dengan kanker vagina sekunder, yaitu kanker berasal dari anggota tubuh lain, selanjutnya menyebar hingga ke vagina. Berikutnya, kita juga harus mengenal faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan kanker vagina. Yang pertama yaitu usia lebih dari 60 tahun. Kemudian, terinfeksi human papillomavirus. Adanya paparan diethylstilbestrol, adanya defisiensi imun, seperti pada pasien HIV atau penggunaan obat-obatan yang dapat menurunkan sistem imun. Kemudian yang terakhir adalah gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, kemudian memiliki gaya hidup berganti pasangan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui nih, apa sih tanda dan gejalanya? Yaitu yang pertama, pendarahan atau keputihan yang tidak berhubungan dengan periode menstruasi. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, nyeri di daerah panggul, benjolan di vagina, sakit saat buang air kecil, dan sembelit. Terapi yang dapat dilakukan pada pasien kanker vagina yaitu pembedahan, kemudian radioterapi, dan yang terakhir adalah kemoterapi. Pada pasien kanker vagina berisiko mengalami malnutrisi dan kaheksia. Malnutrisi terjadi karena adanya peradangan yang mengakibatkan anoreksia atau gangguan makan sehingga terjadi penurunan berat badan pada pasien. Dengan kondisi tersebut, maka asupan makan seimbang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, memperbaiki status gizi, mencegah komplikasi penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, seperti apa sih makanan bergizi untuk pasien dengan kanker vagina? Yuk kita cek. Yang pertama yaitu makanan tinggi protein. Kebutuhan protein pada penderita kanker lebih tinggi daripada orang sehat. Mengapa demikian? Sesuai dengan fungsi protein itu sendiri yaitu untuk memperbaiki jaringan yang rusak serta mempertahankan fungsi imun tubuh. Makanan yang mengandung protein berasal dari nabati dan hewani. Contoh makanan yang mengandung protein nabati misalnya tempe, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian, serta gandum. Sedangkan protein hewani misalnya ikan, ayam, telur, dan susu. Berikutnya yaitu lemak. Lemak yang baik adalah jenis PUFA dan omega 3 karena mampu meningkatkan sistem imun dan dapat menghambat penurunan berat badan. Sumbernya bisa dari berbagai jenis ikan maupun minyak ikan seperti minyak jagung dan minyak canola. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat diutamakan dari sumber makanan pokok berserat seperti beras putih, beras merah, gandum, jagung, dan ubi karena memiliki efek protektif terhadap kanker. Serat dan antioksidan. Makanan sumber serat dan antioksidan didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan, misalnya wortel, brokoli, apel, pisang, dan lain-lain. Mengapa serat itu penting? Karena memiliki efek positif dalam mencegah terjadinya kanker vagina. Kebutuhannya dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi sayuran sebanyak 3 hingga 5 porsi, serta buah-buahan sebanyak 2 hingga 4 porsi dalam sehari. Selanjutnya, bahan makanan apa saja yang tidak dianjurkan, yaitu tinggi kandungan gula, misalnya kue, manisan buah, coklat, dan lainnya. Kemudian bahan makanan yang diawetkan, dikalengkan, dan diasinkan juga tidak dianjurkan untuk pasien kanker, misalnya sosis, sarden, serta ikan asin, karena mengandung zat kimia serta tinggi natrium. Makanan yang diolah dengan cara dibakar atau diasap tidak dianjurkan karena mengandung zat karsinogenik dan meningkatkan risiko perkembangan kanker vagina, misalnya ayam bakar, daging, atau ikan asap. Nah, berikut adalah contoh menu sehari untuk pasien kanker vagina. Pada makan pagi, terdapat menu makanan omelet roti gandum dan susu skim, di mana omelet ini sudah memiliki
memiliki kandungan gizi yang lengkap, mulai dari sumber karbohidrat yaitu roti gandum, kemudian sumber protein dari telur dan sayur-sayuran di dalamnya. Kemudian ditambahkan menu susu skim atau susu rendah lemak sebanyak 1 gelas atau 200 gram. Untuk snack pagi yaitu salad buah dengan ukuran rumah tangga 1 mangkok atau sejumlah 150 gram. Pada menu makan siang terdapat menu makanan nasi putih sejumlah 150 gram atau besar porsi dalam ukuran rumah tangga yaitu 1,5 centong. Kemudian ikan pepes 45 gram atau 3 potong sedang, tahu bacem sebanyak 40 gram atau 1 potong sedang, dan sayur bayam sejumlah 100 gram atau 1 mangkok sedang. Menu snack siang berupa puding mangga sejumlah 1 porsi sedang. Yang terakhir menu makan malam yaitu nasi putih sebanyak 1,5 centong atau 150 gram, kemudian pecing ayam sebanyak 5 sendok makan atau 75 gram, tempe goreng sebanyak 2 potong sedang atau 50 gram, dan cah kangkung sebanyak 1 mangkok sedang atau 100 gram. Berikutnya adalah snack malam yaitu bubur kacang hijau sebanyak 1 mangkok atau 150 gram. Di mana menu ini dibuat dengan 3 kali makan utama dan 3 kali snack untuk menghindari efek mual muntah yang timbul akibat terapi kanker. Selain kebutuhan nutrisi, pada penderita kanker vagina juga diperlukan aktivitas fisik yang rutin untuk meningkatkan pembentukan massa otot, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan imun, dan menghilangkan stres. Namun, tetap disesuaikan dengan kemampuan ya. Rekomendasi pada pasien kanker, setidaknya untuk aktivitas fisik intensitas sedang, yaitu 150 menit per minggu, atau aktivitas aerobik seperti berjalan dan bersepeda selama 30 hingga 60 menit sebanyak 4 hingga 7 kali per minggu. Rendahnya aktivitas fisik akan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kanker. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait peranan gizi dalam tata laksana kanker vagina. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.